Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel pembelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu dengan membahas soal. Di video sebelumnya kita udah membahas materi tentang persamaan trigonometri. Nah, sekarang kita akan membahas soal. Jadi bentuk-bentuk soalnya seperti ini. Dan yang perlu kalian ketahui, maksud dan tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk mempermudah proses belajar mengajar kalian selama masa pandemi ini. Jadi belajar mandiri itu juga menyenangkan dan tidak susah gitu. Karena materi-materinya sudah banyak beredar, video-video pembelajarannya juga salah satunya di channel Bang Al MTK ini. Oke. Untuk soal yang ada di sini, sebelumnya kan kita cuman bentuk apa ya? Maksudnya sebelumnya kita itu cuman mengerjakan yang bentuk sin X sama dengan sin 60, cos X sama dengan cos 50. Nah, yang gini-gini kan. Jadi X-nya itu cuma satu. Nah, gimana kalau X-nya itu koefisiennya maksudnya itu lebih dari satu. Nah, kan pasti kalian juga bertanya itu dan saya sudah antisipasi untuk menampilkan soal seperti ini. Di sini contohnya itu tidak beraturan ya. Jadi misalkan tan nanti berlaku juga di sin, di cos, tapi kondisinya berbeda. Oke, langsung aja sih kita untuk nomor satu ya, biar lebih enak ya. Nah, nomor satu di sini aja ya. Jadi nomor satu itu kan tan 3x tan 75 ya. Nah, kita ingat nomor satu untuk tan ya. Untuk tan hanya berlaku satu kondisi kan. Untuk tan hanya berlaku satu kondisi. Yaitu kondisinya bisa kita tulisin biar ingat ya. Kondisi rumusnya maksudnya. Jadi satu kondisi yaitu dengan rumus X sama dengan X sama dengan alpha ya, alpha plus K dikali 180 derajat. Atau kalau pakai pi bisa pi ya. 180 derajat itu kan pi. Oke, ini kondisinya. Jadi untuk nomor satu ini kita bisa tuliskan tan 3x sama dengan tan 75 derajat. Nah, sebenarnya ini sama dengan kemarin, cuman di x-nya itu kita kasih 3x ya. Jadi 3x sama dengan alpanya 75 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Bagi yang belum paham kenapa ini bisa satu kondisi, apa itu kondisi dan sebagainya, bisa belajar dulu di video yang sebelumnya. Nah, kemudian supaya jadi X, kita bagi kedua ruas dengan 3 ya. Kita bagi 3. Jadinya X sama dengan 25 derajat ditambah K dikali dikali 60 derajat ya. Nah, udah tinggal kita masukin untuk K sama dengan 0 ya. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 25 ya. Ditambah 0 dikali 60 derajat. Hasilnya 25 derajat ya. Kemudian K sama dengan 1, X sama dengan 25 ditambah 60. Oke, ditulis saja dulu. 60 derajat, ini 1 ya, dikali 1. Hasilnya adalah 85 derajat. Untuk K2, langsung ya. Jadi nggak perlu lagi saya tulisin, jadi tinggal diganti aja 2 dikali 60. Jadinya 145 derajat. Kemudian K sama dengan 3. By the way, ini kan belum lewat 360 ya. Di sini kan ada batasnya. Ingat kemarin ada batas interval. Jadi kalau dia belum lewat kalau belum melewat 360, maka kita belum selesai. Masih lanjut.
Jadi ketika kita kaliin K-nya sama dengan 3, kita kaliin 60 tambah 25 itu hasilnya adalah 205 derajat. Kemudian K sama dengan 4, X-nya sama ya, ganti 4 kali 60 tambah 25, 265. Kemudian K sama dengan 5, X-nya sama dengan 325 ya. Masih belum lewat kan 360. Lanjut lagi. Mungkin di sini ya terakhir. Mungkin. 6 kali 60 itu 360 ya. Tambah 25 ya 385. Nah, di sini itu udah melewati ini. Udah melewati 60 derajat, maka di sini kita katakan tidak memenuhi. Nah, berhenti deh. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita susun nih dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dari 25, 85, 145, 205, 265, 325. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi 25, 85 derajat ya. Jangan sampai lupa. 145. Kemudian 205. Kemudian 265. Dan 325. Nah, inilah himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri untuk tan 3x sama dengan tan 75 derajat. Sengaja di sini saya hanya memberikan satu contoh saja karena maksud saya adalah melihatkan bahwa soal ini tuh beda. Kalau dulu kan cuman x saja, sekarang 3x. Untuk sin cos juga berlaku demikian. Cuman ya kalau sin cos ya menyesuaikan lagi. Dia itu ada dua kondisi, tapi cara meletakkan x-nya ini sama ya. Oke, itu untuk nomor 1. Sekarang kita ke yang nomor 2. Oke, agak kita geser ke sini ya. Nah, mohon maaf kameranya juga agak saya geser, jadi nggak saya cut dan ini murni ya. Oke, nomor 2. Nomor 2 itu cos 2x sama dengan cos setengah pi. Sebenarnya sama ya. Sama dengan ini, cuman sekarang ini kan pakai pi ya, pakai pi. Sebelumnya kita juga udah belajar kan bagaimana pakai pi di video yang sebelumnya. Jadi bisa kita kerjakan nomor 2. Ya, nomor 2. Cos 2x sama jadinya ini pakai dua kondisi. Kalau tadi kan bedanya itu pakai derajat. Jadi kondisi yang pertama kita tuliskan. Kondisi yang pertama yaitu x-nya adalah 2x sama dengan alpanya setengah pi ditambah k dikali 2pi kan. Seperti ini. Kemudian agar ini menjadi x kita bagi 2. Gitu. Jadi mudah kok. Trigonometri untuk matematik peminatan ini mudah. Jadi ini 1/4 pi ditambah kpi ya. Nah, langsung aja ya. Untuk k sama dengan 0, maka x-nya itu sama dengan 1/4 pi. Kemudian untuk k sama dengan 1, x-nya itu sama dengan 5/4 pi. Untuk k sama dengan 2, x sama dengan 9/4 pi. Nah, kalau ternyata 9/4 pi ini udah tidak memenuhi persamaan karena 9 dibagi 4 kan udah 2, sekian, sedangkan batasnya itu cuma sampai 2 pi gitu. Ya, kalau 9/4 ini kan udah 2, sekian pi, jadi tidak memenuhi. Karena sudah tidak memenuhi, maka kita ke kondisi yang kedua. Kondisi 2 untuk cos sama ya. Atau kalau kamu nggak mau ya langsung aja kasih di sini negatif. Bedanya itu kan cuma negatif setengah pi plus k 2pi. Sama kita ini bagi 2. Ini kita bagi 2.
Sehingga ini jadinya X sama dengan min seperempat Pi plus KP ya. Nah, dengan demikian langsung aja K sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan minus seperempat Pi. Kemudian K sama dengan 1, K sama dengan 1, 3/4 Pi ya. Ini langsung kalian operasiin sendiri aja ya. Maksudnya K sama dengan 0, K sama dengan 1, tinggal diganti aja. K sama dengan 0 dikali Pi 0 kan, jadi sisa ini gitu. Pasti kalian udah ngerti lah ini, karena udah di sini contohnya ya. Yang ini contoh operasinya. Kemudian K sama dengan 2, oke lah 1 ya saya bantu. Min 1/4 Pi ditambah 2 Pi jadinya kan. Nah, itu sehingga kalau kita jumlahin itu hasilnya 7/4 Pi. Ini ya maksudnya ya, jadi 2 dikali Pi gitu. Ini sengaja yang K0, K1 ini nggak saya caranya itu nggak saya tulisin. Jadi langsung. Nah, untuk memperjelas mungkin kalian, Kak ini dari mana, ini dari mana, jadi saya tulis 1. Oke, untuk K sama dengan 3. Ini tanda panah ya. Oke, untuk K sama dengan 3 langsung aja. Jadi 1/4 Pi ditambah 3 dikali Pi. Kalau kita jumlahin maka hasilnya 11/4 Pi. Nah, 11/4 ya udah melewati 2 kan. Udah melewati 2 Pi, sedangkan batasnya 2 Pi, maka di sini tidak memenuhi. Jadi kita untuk menentukan K-nya sampai berapa juga harus memperhatikan batas ini, batas atau interval bolehlah. Terserah kalian menyebutnya. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah, jadi kita susun dari yang terkecil, jadi 1/4 Pi, kemudian 3/4 ya, 3/4 Pi, kemudian 5/4 Pi, dan 7/4 Pi. Oke, di sini ini juga nggak memenuhi ya, karena ini tidak sampai 0. Kan minus kan di samping 0, di kirinya 0 kan. Jadi kan ini 0, ini kan negatif, positif, sedangkan yang di sini kan intervalnya itu di sini. Kalau negatif itu udah di sini, jadi nggak memenuhi juga. Oke, jadi 1/4, 3/4 Pi ya, 5/4, dan 7/4 Pi. Nah, oke, ini untuk yang kosinus. Sekarang kita ke yang nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di sini agak beda juga ya. Mohon maaf, tapi sebelumnya karena flash di kamera saya mati, jadi saya harus pakai bantuan pencahayaan dari sumber eksternal, sehingga kualitas videonya agak sedikit terganggu, tapi tidak masalah ya, yang penting videonya masih jelas. Oke, nomor 3. Untuk nomor 3 ini agak beda dengan soal-soal yang awal, karena di sini itu ada X dikurang 20 derajat ya. X-nya itu agak sedikit berbeda, tapi intinya itu sama sebenarnya. Jadi nomor 3 di sini ya. Jadi ini intervalnya juga. Nomor 3 di sini. Jadi kita pakai dua kondisi jadinya untuk nomor 3 ini. Kondisi yang pertama ya, kita kan tahu ya, kondisi pertama. Ini fokusnya agak terganggu ya. Mohon maaf ya. Oke, jadi kondisi pertama kan untuk yang sin itu, ingatkan rumus sin kondisi pertama X sama dengan alpha plus K 360 derajat. Nah, otomatis kalau seperti ini, X-nya jadiin aja di sini. Jadi tulisnya X min 20 derajat, alpanya tetap 50 derajat, ya, ditambah K 360 derajat. Nah, otomatis si X ini ya, si derajatnya kita pindahin ke sini. Jadi 50 derajat ditambah 20 derajat ditambah K 360 derajat. Oke, kita jadinya untuk kondisi pertama rumusnya 70 derajat ya. 360 derajat. Oke, langsung aja kita masukin ya. Untuk K1, K2,
K0 ya, K0 dulu. K0, maka X-nya adalah 70 ya. Karena udah berulang-ulang kali ya, kita biasain. Kemudian X-nya 1, 360 ya lebih kan. Sekitaran 430 ya. Jadi tidak memenuhi ya. Karena lewat dari 360. Oke, kemudian kondisi yang kedua. Kondisi 2. Saya lebih senang pakai kondisi-kondisi gini biar lebih jelas ya. Kalian tidak akan menemukan kayaknya di referensi atau dimanapun ya. Karena kondisi-kondisi ini memang saya buat sendiri. Biar lebih gampang menjelaskannya. Kemudian X untuk kondisi yang kedua kan 180 dikurang alpha plus K360. Sorry. 360 derajat. Nah, maka di sini kan X dikurang 20 derajat sama dengan 180 dikurang 50. Oke, kita tulis saja deh. Biar jelas ya. Tapi konsekuensinya videonya jadi agak panjang ini durasinya. Oke lah. 180 dikurang 50, 130 ya. Ditambah 20, ini kan kita pindah ruasin ke kanan ya. Ditambah K 360 derajat. Otomatis X itu sama dengan 150 derajat ditambah K 360 derajat. Jadi sama ya, K0-nya X jadinya sama dengan 150 derajat. Untuk K1 X itu jadinya 360. 360 kan 1 dikali 360 itu 360 ya. Ditambah 150 udah jauh banget ya kan. Jadinya sekitaran 510 ya. Jadi jauh ya. Sehingga tidak memenuhi. Otomatis himpunan penyelesaiannya ya cuman yang mana tadi? Yang 0, yang ini sama yang ini. Himpunan penyelesaiannya 70 derajat. Kemudian 150 derajat. Oke. Itu kondisi-kondisinya untuk nomor 3. Sekarang kita ke nomor yang terakhir. Ini agak berantakan ya, tapi nggak apa-apa. Jadi untuk nomor 4. Nah, nomor 4, kalau nomor 3 ini kan yang bedanya di sini, nomor 2 1 yang di sini koefisiennya. Nah, sekarang nomor 4 itu yang beda itu ininya. Nah, kalau seperti ini di awal itu pernah saya jelaskan ya. Jadi kita ubah aja sin X. Jadi 1/2 akar 3 itu kan sin 60 ya, sin 60 derajat. Dari mana kak nentuin ini kok bisa jadi sin 60 derajat? Pakai sudut istimewa. Jadi kalian itu harus hafal sudut-sudut istimewa untuk mengubah bentuk ini menjadi bentuk derajat. Kak bisa nggak misalkan ini nanti 2 atau gimana? Umumnya dia itu kalau dibuat ke dalam bentuk sudut istimewa ya. Jadi nilai-nilai istimewa dia. Bisa aja sih nanti misalkan sin X sama dengan 2 misalkan. Tapi ini bukan jadi dia nggak bisa diubah ke dalam bentuk sudut istimewa. Mungkin dikaliin sin juga atau cos gitu kan. Mungkin. Tapi ini di luar konteks pembahasan kita ya. Ini jangan terlalu overthinking dulu maksud saya. Jadi step by step dulu. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, jadi dirubah ke dalam sudut istimewa. Nah, ini kan sudut istimewa ini. Setengah K3 itu sin 60 derajat. Ya. Jadi kalian harus hafal. Ya udah, pakai kondisi 1 ya, kondisi 1. Kondisi satunya apa? X sama dengan 60 ditambah K 360. Ini udah harus hafal ya. Jadi saat K sama dengan 0, X-nya sama dengan 60. K sama dengan 1, X-nya sama dengan 420. Ini udah nggak memenuhi persyaratan ya. Kan harus 360 ini. Tergantung intervalnya ya. Kemudian kondisi 2. Umumnya itu dia dari 0 sampai 360 interval. X sama dengan 180 dikurang 60 ditambah K 360. Maka X itu sama dengan 120 ya. Tambah K 360.
Oke, untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 120. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 480 ya. Jadi ini tidak memenuhi. Aduh. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah 60 derajat, 120 derajat. Oke, ini untuk nomor 4. Jadi kalau kita ketemu soal seperti ini, yang di sampingnya atau di ruas kanannya itu berupa angka bukan berupa sin kostan, kita ubah ke dalam sin kostan karena ini nilainya umumnya itu sudut-sudut istimewa. Untuk yang dasar sudut-sudut istimewa dia. Oke, mungkin sampai di situ dulu pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang masih bingung, kalian bisa review video yang sebelumnya ya, karena disitulah kunci dari pembahasan soal seperti ini. Jadi untuk matematik pemingatan semester 1 tidak terlalu berat, mudah pokoknya. Oke, bila kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, dan subscribe channelnya. Kemudian bagi kalian yang masih belum mengerti bisa DM ke Instagramnya Solusi Cerdas Matematika. Dan bagi kalian yang kelas lain, misalkan kelas 10 atau kelas 12, ingin request materi silahkan tulis di kolom komentar atau di DM. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya berkah dan kalian tetap semangat belajar di masa pandemi ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.